Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Dewa Uang. Bab 4, Kotak Pandora. Itu adalah mimpi buruk yang mengerikan. Keringat membasahi tubuhnya. Osung bangun tiba-tiba dan menghembuskan napas dengan kasar. Huh, huf. Angin musim dingin yang membekukan langsung mendinginkannya. Dia menjadi waspada. Itu adalah mimpi yang mengerikan. Dia ingat makan steak sampai dia merasa seperti akan meledak. Dia kemudian meneguk alkohol sampai dia mabuk. Dia berakhir di kamar pribadi dan minum minuman keras lagi. Dia juga ingat masuk ke mobil Tuan Kim. Tidak ada jalan. Itu pasti mimpi. Pembunuhan. Itu konyol. Fiuh. Osung menggelengkan kepalanya berpikir itu hanya mimpi. Dia menelan. Dia merasa aneh. Dia tidak merasa mabuk meskipun semua minum yang dia lakukan tadi malam. Bahkan, dia merasa hebat. 36 tahun. Dia bekerja lembur dan akhir pekan sepanjang waktu tetapi tidak pernah berolahraga. Hal ini membuat tubuhnya lemas hingga sulit untuk bangun setiap pagi. Tapi dia merasa berbeda sekarang. Osung, bangun. Ini adalah hari pertamamu bekerja jadi datanglah lebih awal. Hah, ya. Osung berdiri dengan bingung. Hari pertama. Dan suara ibu terdengar lebih muda. Osung mencari ponselnya. Melihatnya mengejutkannya setelah mengetahuinya. Itu adalah ponsel lipat. Itu adalah ponsel 3 gram lamanya yang dia miliki sebelum penemuan smartphone. 3 anggota keluarga duduk mengelilingi meja tua yang sudah rusak. Sup daging sapi, yang seringkali tidak bisa mereka beli, sedang mengepul. Saat dia mengangkat sendoknya, ayahnya Kang Gichun berbicara. Sekarang setelah Anda mendapatkan pekerjaan, Anda harus bekerja keras untuk berhasil. Kamu harus menabung dan menikah. Ini adalah 10 tahun sebelumnya, dan ayahnya hanya memiliki beberapa rambut putih. Ini hari pertamanya bekerja, jadi saya rasa dia belum siap untuk menikah. Makan dan pergi bekerja sudah. Pastikan Anda mengikuti instruksi dengan baik. Selalu setuju dengan bos Anda, oke. His mother, Kim Eun-jung, adet. Dia baru berusia akhir 40-an tetapi kerutan dan retakan sudah muncul di tangannya. Itu hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Jadi hari ini benar-benar tanggal 10 Januari tahun 2008. Kim Eun-jung menggelengkan kepalanya frustasi. Kau masih menanyakan itu padaku. Bangun sudah dan makan sarapan Anda. Anda akan bekerja lebih baik dengan perut kenyang. Tangan Wosung bergetar saat dia makan. Ini benar-benar terjadi. Dia tidak bisa mempercayainya. Semuanya menunjukkan bahwa hari ini memang tanggal 10 Januari tahun 2008. Dia memeriksa tanggal di telepon dan berita di TV. Orang tuanya, rumah, dan segala sesuatunya membuktikan bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. 10 tahun. Kang Gichun menatap Wosung dengan cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa tanganmu gemetaran sekali? Saya oke. Faktanya, dia merasa gembira. Tuhan telah memberi saya kesempatan untuk membalas dendam terhadap ular itu. Dia sekarang ingat apa yang terjadi kemarin sejernih kaca. Dia merasa dirinya sekarat. Hanya berpikir tentang tenggelam ke dalam kegelapan membuatnya menggigil ketakutan. Tunggu aku, bajingan. Osung berhenti makan dan terengah-engah dengan marah. Kim Eun-jung menatapnya dengan kesal. Kang Wosung, kenapa kamu tidak menyelesaikan sarapanmu? Anda harus pergi bekerja segera. Apakah kamu ingin terlambat untuk hari pertamamu? Betul sekali. Hari ini tanggal 10 Januari tahun 2008. Ini sebelum keberadaan Bitcoin. Jika dia bisa membeli 1000 Bitcoin sekarang, itu akan menjadi 9 juta dolar. Jika dia bisa membeli lebih banyak, sebanyak mungkin, dan menambang kriptokurensi besar lainnya seperti Ethereum, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jika ini terjadi, menghancurkan Choi Gichul dan perusahaan Dae yang akan sangat mudah.
Wosung sangat senang dan bahkan tidak keberatan dengan omelan ibunya. Dalam perjalanannya untuk bekerja di Yowido, Wosung mengatur pikirannya. Pekerjaan pertamaku. Jadi itu adalah sistem Daesan. Sistem Daesan. Daesan System adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam keuangan SI. Ini terdiri dari sekitar 40 karyawan dan pendapatan tahunan 4,5 juta dolar. Dia bekerja di sini selama 1 tahun, kemudian 6 tahun di sistem data ST. Setelah itu, dia bergabung dengan Bitmain. Bitcoin secara resmi diperkenalkan pada bulan Oktober jadi. Saya harus mengembangkan teknik penambangan dan menghasilkan uang. Jika dia ingat dengan benar, tanggal 31 Oktober tahun 2008 adalah tanggal kertas putih Bitcoin diterbitkan. Sedangkan pada tanggal 9 November dan tanggal 3 Januari tahun 2009 adalah saat kode terkait didaftarkan di sourceforge.net dan dunia menambang blok Genesis pertama. Pada tanggal 9, mereka merilis program penambangan. Dunia tidak mengakui Bitcoin sebagai mata uang yang menguntungkan saat itu. Awalnya, mereka melihatnya sebagai game untuk developer. Ada kisah terkenal membeli pizza dengan 10.000 BTC. Kebangkitan Bitcoin tidak akan terjadi sampai akhir 2009, jadi tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar, apakah ingatanku selalu sebaik ini? Di masa lalu, dia memiliki gambaran umum tentang sejarah cryptocurrency, tetapi dia tidak pernah tahu tanggal semua peristiwa. Tapi itu berbeda hari ini. Dia bisa mengingat tanggal pastinya. Yah, apapun. Saya harus mencoba untuk meninggalkan pekerjaan sesegera mungkin dan membuat rencana. Yowido. Ini adalah stasiun Yowido. Pintu keluar ada di sebelah kanan Anda. Wosung meninggalkan kereta bawah tanah yang sibuk. Wosung keluar dari stasiun kereta bawah tanah Yowido nomor 4 dan melihat ke atas ke gedung tempat dia dulu bekerja. Itu adalah pekerjaan yang sulit, tetapi dia belajar banyak darinya. Itu adalah masa lalu yang baik. Itu sulit tapi saya tumbuh banyak di sini. Dia tidak memiliki banyak bakat di departemen berkembang selama tahun-tahun kuliahnya. Tanpa pengalaman apapun, ia terlempar ke dunia nyata. Dia tidak tahu apa-apa, dan dengan banyak kesalahan dan teguran dari bosnya, dia belajar tentang pemrograman. Dia bekerja pada program HTS, dan karena ini adalah perangkat lunak di mana pelanggan memiliki koneksi langsung, ada banyak fog voice of the customer. Setiap umpan balik negatif adalah untuk dia tanggung. Ayo pergi. Wosung naik lift ke lantai 7. Waktu mulai resmi untuk bekerja adalah sebelum jam 8 pagi, yaitu saat pasar saham dibuka. Saat itu baru pukul 7.30, tetapi banyak yang sudah bekerja. Hai asisten manajer Kim, apakah Anda yakin tes masuk HTS selesai? Saat saya memasukkan ID dan PW, tidak ada pop-up perkenalan dan saya tidak bisa login. Itu tidak mungkin. Pergi periksa sekarang. Jika orang tidak bisa masuk saat pasar dibuka, kita akan hancur. Kamu tahu itu kan? Wosung sedang menuju ke kursinya ketika dia mendengar percakapan ini. Dia melihat mereka dan berhenti. Dia ingat hari ini, tanggal 10 Januari tahun 2008. Hari ini adalah hari yang oleh para pengembang dijuluki, Hari Gerbang Neraka dibuka. Itu adalah hari pertama peluncuran sistem baru. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, beritahu kami bab laporan sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 5, tutup gerbang neraka. Mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Asisten manajer Kim Yong-gun dan manajer Park Jun-woo menatap monitor LCD 15 inci, mengabaikan Wosung. Wosung menemukan mejanya dan melihat monitor LCD-nya sendiri. Tentu saja, ini 10 tahun yang lalu. Hingga kemarin, ia menggunakan monitor OLED 27 inci. Matanya mulai lelah hanya karena melihat monitor LCD kecil di depannya. Sambil duduk, dia mengeluarkan ponsel 3G-nya.
iPhone dan ponsel Android dirilis di Korea pada tahun 2009, banyak yang mengambil keuntungan dari pengenalan smartphone dan menjadi kaya. Wosung memiliki begitu banyak peluang untuk menghasilkan uang. Smartphone, Bitcoin. Jika saya bisa mengingat nomor lotre yang menang, saya akan membeli satu. Tapi saya tidak bisa, jadi saya harus bersabar. Dia harus membuat rencana yang solid. Kepala Wosung dipenuhi dengan banyak pikiran. Kemudian, seseorang berdiri di belakangnya. Hei, pemula. Jika Anda tiba, Anda harus memperkenalkan diri. Apa yang kamu lakukan sambil duduk? Itu adalah manajer umum sistem Daesan, Yoon Gi-hwan. Wosung tahu dia melakukan kesalahan. Sampai kemarin, dia adalah kepala departemen. Dia dulunya adalah anggota senior, tetapi sekarang dia adalah seorang pemula berusia 26 tahun. Wosung bangkit dengan cepat dan membungkuk. Oh halo, nama saya Kang Wosung. Ini hari pertamaku jadi aku bingung. Saya minta maaf. Kamu harus cepat di sekitar sini atau kamu keluar. Lakukan pekerjaan dengan baik, oke? Tentu saja. Yoon Gi-hwan meminta Park Jun-woo dan Kim Yong-gun untuk bergabung dengan mereka. Manajer Park dan asisten manajer Kim, ini adalah karyawan baru. Katakan halo. Ajari dia dengan baik. Halo. Namaku Kang Wosung. Saya manajer Park Jun-woo. Saya asisten manajer Raja Yong-gun. Wosung tersenyum. Dia bekerja dengan mereka selama 1 tahun di sini. Dia sering minum dengan mereka dan mengeluh tentang Yoon Gi-hwan. Dia ingat saat-saat indah. Yoon Gi-hwan memelototinya. Kau terlihat santai. Apakah karena kamu begitu percaya diri dengan kemampuanmu? Wosung terus tersenyum dan menjawab. Haha, tentu saja. Saya mendengar tentang beberapa masalah dengan login. Haruskah kita mengerjakannya? 10 tahun yang lalu pada hari ini, orang lain memperbaiki masalah ini, tetapi kali ini, dia bisa melakukannya sendiri. Atas kepercayaan Wosung, Yoon Gi-hwan mengerutkan kening. Orang lain di sekitar memiliki ekspresi tidak senang yang sama. Mereka melihatnya sebagai anak anjing sombong yang terlalu percaya diri. Hal pertama yang harus diselesaikan saat mengembangkan program baru adalah membuat pengaturan lingkungan pengembangan. Anda harus menginstal Visual Studio, mengatur versi perpustakaan, dan mengunduh serta membuat kode dari SVN. Untuk seseorang yang baru mengenal pemrograman, ini akan memakan waktu berjam-jam. Anda harus mengetahui versi program mana yang digunakan, memeriksa akun untuk login SVN, dan mengetahui kode mana yang harus diunduh. Anda juga harus tahu cara membangun dan memeriksa setiap langkah oleh anggota senior. Inilah mengapa butuh waktu begitu lama. Jika seseorang mengunggah kode yang salah ke SVN dan versi final sampai ke pelanggan, umpan balik negatif akan membombardir mereka. Tapi Wosung bukan orang baru dalam hal ini. Dengan pengalamannya, dia melewatkan semua langkah yang tidak perlu. Dia menginstal program, menemukan dan mengunduh kode dari SVN, dan membuatnya. Butuh waktu sekitar 20 menit. Dia melakukannya dengan cepat tanpa meminta bantuan siapapun. Menatap tak percaya, Yoon Gi-hwan bertanya pada Park Jun-woo. Manajer Park, apakah Anda sudah menunjukkan kepada orang ini bagaimana melakukan ini? Park Jun-woo, dengan mata terbelalak, menggelengkan kepalanya. Kim Yong-gun ditanya pertanyaan yang sama. Bagaimana denganmu, asisten manajer Kim? Kim Yong-gun memiliki jawaban yang sama. Wosung bekerja dengan cepat dan berkata, kami baik-baik saja sampai langkah ini. Sekarang mari kita lihat, jika kita mengalami masalah login. Dia mencari ingatannya dan menemukan jawabannya. Dia tahu persis masalahnya karena ketika dia dulu bekerja di sini, Park Jun-woo dan Kim Yong-gun berbagi semua informasi mereka. Wosung melihat masalah pada baris ke-132 dari file loginview.cpp pada program studio visual. Kamu bilang masalahnya adalah kamu tidak bisa masuk ketika kamu memasukkan ide dan kata sandi dan program tidak akan merespons. Park Jun-woo dan Kim Yong-gun mengangguk.
Masalahnya di server sedang diproses sebagai string sehingga terlihat normal tetapi di layar HTS berbeda. ID dan PW yang diketik pengguna tampak berbeda dari informasi di server. Park Junwo bertanya pada Kim Yong-gun. Apakah itu benar? Itu pasti mungkin. Perusahaan outsourcing meminta kami untuk menambahkan skenario ini untuk meningkatkan keamanan. Kami tidak berpikir itu perlu, jadi kami tidak memeriksanya secara menyeluruh. Jadi, apakah itu berarti kita bahkan tidak menguji bagian ini? Kim Yong-gun menjawab dengan gugup. Permasalahannya adalah, seperti yang Anda tahu, tenggat waktu kami naik. Kami memprioritaskan dan menguji hanya bagian utama. Kami berencana untuk memeriksa sisanya nanti tetapi kami tidak punya waktu, kami mungkin melewatkan beberapa hal. Park Junwo menghela nafas. Yoon Gi-hwan meraung marah. Apa? Kami sudah mendistribusikan produk dan Anda mengatakan ini sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang sudah mengunduh programnya, jadi apa yang akan kita lakukan? Wosung memberikan jawaban singkat. Pertama, kita perlu membuat register login sebagai kesalahan login. Kami dapat menambahkan masalah ketambalan lainnya. Selama eksekusi HTS, versi saat ini akan diperiksa dan ditingkatkan. Kami kemudian akan merekomendasikan kepada pelanggan bagaimana mereka harus mengunduh versi terbaru. Ini tidak akan menjadi masalah besar. Untuk solusi tenang Wosung, ketiganya menjadi terdiam. Pernahkah ada programmer baru yang bisa sekeren dan seskill ini? Tidak pernah dalam 20 tahun pengalaman pemrograman Yoon Gi-hwan. Tidak pernah dalam 10 tahun pengalaman pemrograman Park Junwo. Tidak pernah dalam 4 tahun pengalaman pemrograman Kim Yong-gun. Mereka belum pernah melihat orang seperti dia. Wosung belum selesai. Saya hanya melihat sekilas programnya, tetapi saya sudah memperhatikan bahwa tidak ada kode uji juga. Mengapa saya tidak membuat kode pengujian sekarang? Akan lebih baik untuk melakukan ini daripada mengubah program yang sebenarnya. Kode tes. Saat sebuah program dikembangkan, Anda membuat kode untuk menguji program sebagai percobaan daripada memeriksa setiap langkah dan fungsi. Misalnya, untuk aplikasi Android, jika Anda memeriksa setiap fungsi satu persatu, itu akan memakan waktu terlalu lama dan Anda mungkin membuat kesalahan. Kode uji adalah metode yang lebih baik dan lebih cepat. Kamu bisa melakukannya. Wosung mengangguk. 3 di belakangnya menelan ludah. Bab 6, tutup gerbang neraka. Setelah cobaan itu, Wosung duduk. Dia membuktikan keahliannya, jadi tidak ada yang mengganggunya. Rasanya aneh kembali ke pekerjaan lamanya. Dulu sulit tapi sekarang berbeda. Waktunya di Daesan System adalah waktu tersulit dalam hidup Wosung. Setelah pengembangan sistem generasi berikutnya oleh Nuri Finances, mereka mengerjakan apa yang biasa mereka sebut kode spaghetti. Program itu sendiri bekerja dengan baik tetapi kode spaghetti membuat para pemrogram merasa sulit untuk memahami kodenya. Biasanya Wosung membutuhkan waktu larut malam sebelum dia bisa menafsirkan dan memperbaiki bug dan memasukkan umpan balik apapun dari perusahaan outsourcing. Tapi saat itulah Wosung tidak berpengalaman. Hal yang pernah dia buat menggunakan MFC, Microsoft Foundation Classes, bahasa C++ dan kelas antarmuka pemrograman aplikasi Windows yang dibundel dalam perpustakaan pengembangan aplikasi perangkat lunak, adalah papan pengumuman online sederhana. Program HTS dengan ratusan fungsinya merupakan wilayah yang mustahil bagi Wosung saat itu. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Saya dulu harus bekerja sampai pagi selama berbulan-bulan dan pulang dengan taksi. Saya juga harus bekerja di akhir pekan untuk memeriksa kodenya. Mata Wosung berbinar saat dia melihat kode itu sekarang. Tapi sekarang, itu tidak perlu. Dia akan terus bekerja di perusahaan ini tetapi juga akan mencoba menghasilkan lebih banyak uang di sampingnya. Dia juga harus meningkatkan keterampilan pemrogramannya. Dia berencana menguji kemampuannya satu persatu di sistem Nuri Finances. Dia berencana membuat dealer cryptocurrency sendiri untuk membantu balas dendamnya. Dia bersumpah untuk membawa mereka turun dari atas.
Dia akan memastikan mereka menderita rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian selama sisa hidup mereka. Tunggu saja. Wosung berjanji pada dirinya sendiri. 3 sore. Pada tahun 2008, pasar saham ditutup pada pukul 3 sore. Ketika ditutup, para pekerja akhirnya bisa bersantai. Yoon Gi-hwan meminta Park Jun-woo untuk bergabung dengannya untuk minum kopi dan merokok. Dia bertanya, "Bagaimana menurutmu? Apakah benar bahwa pemula melakukan semuanya sendiri?" Park Jun-woo menyesap kopinya dan menjawab, "Ya, saya memeriksanya dan itu benar." Dia menakjubkan. Dia bisa melakukan pengaturan lingkungan pengembangan dan debugging dengan sempurna. Itu aneh. Mengapa seseorang seperti dia melamar ke perusahaan kita? Saya melihat resumenya, dan dia tidak lulus dari sekolah yang bagus. Mungkin itu sebabnya. Yah, kurasa Anda harus lulus dari universitas top di Seoul untuk masuk ke perusahaan besar. Park Jun-woo terus meminum kopinya dan berkata dengan cemberut, "Tapi ada yang aneh. Saya pikir tidak ada yang menunjukkan kepadanya bagaimana menemukan file dengan alamat server dan informasi akun SVN, tetapi dia menemukannya dengan mudah. Bagaimana dia bisa?" Yoon Gi-hwan menghirup rokoknya dalam-dalam dan memberikan jawaban malas. Dia bilang dia datang sebelumnya untuk menyapa. Seseorang mungkin menunjukkan padanya saat itu. Berdasarkan apa yang kami lihat dari keahliannya, saya tidak berpikir kita perlu menyewa bantuan lagi, kan? Park Jun-woo tidak setuju dengan cepat. Dia lulusan baru. Dia mungkin melakukannya dengan baik hari ini, tetapi kami tidak yakin dia akan terus tampil baik. Apakah Anda tahu berapa banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di sini? Kami telah bekerja tanpa henti, siang dan malam, selama berbulan-bulan sekarang. Aku tahu, tapi markas terus memberitahuku bahwa mereka tidak bisa mempekerjakan orang lagi. Anda tahu, perusahaan kami sedang tidak baik-baik saja sekarang. Dan itu sebabnya saya bersabar tetapi hanya satu karyawan baru. Kita tidak bisa melakukan ini lagi. Yoon Gi-hwan menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Tidak terlalu buruk, manajer Park. Saya berjanji bahwa segera setelah kami menyelesaikan proyek ini, kami akan mempekerjakan satu lagi. Jadi harap bersabar sebentar lagi." Park Jun-woo menghela nafas. Dia meremas dan membuang cangkir kertasnya. Dia memikirkan istri dan bayinya yang baru dan menggigit bibirnya. Ini benar-benar yang terakhir kalinya. Saya berjanji. Kamu sedang sulit hari ini. Yoon Gi-hwan mengerutkan kening dan Park Jun-woo terdiam. Suasana menjadi tegang. Yoon Gi-hwan menepuk bahu Park Jun-woo. "Aku tahu seberapa keras kamu bekerja. Kita harus melewati ini dan markas akan membantu kita." Yoon Gi-hwan menghirup rokoknya lagi. "Baiklah, sedikit lagi." Yoon Gi-hwan pergi untuk kembali ke kantor. Pada pukul 18.30, Wosung berdiri. "Manajer, sudah waktunya pulang." Park Jun-woo menatap Wosung dengan bingung. Wosung mengatakan hal yang sama kepada Kim Yong-gun. "Asisten manajer, sudah waktunya untuk pergi. Kenapa kamu tidak bersiap-siap untuk pulang?" Yoon Gi-hwan berkata dengan kesal. "Hei, pemula, kamu gila. Anda mengatakan akan membuat kode uji. Tidak mungkin kamu menyelesaikannya." "Saya menyelesaikan sekitar 15%. Saya akan menyelesaikannya dalam 1 minggu. Jika Anda tidak percaya, lihat sendiri." "Apa? Kamu tahu cara memeriksa kode tes, kan? Anda adalah manajer umum, jadi ini seharusnya mudah bagi Anda." Yoon Gi-hwan memerah karena tantangan Wosung. Park Jun-woo memperhatikan dengan gugup. Kim Yong-gun masuk. "Well, sudah waktunya pulang. Kita semua harus pergi. Manajer umum, Anda harus pulang juga. Kita semua akan pulang lebih awal untuk sekali dan makan malam bersama keluarga kita." Untuk gerakan Kim Yong-gun, Park Jun-woo juga berdiri. Yoon Gi-hwan menatapnya dan bertanya, "Manger Park, apakah kamu memperbaiki semua bug mulai hari ini? Bagaimana dengan permintaan dari perusahaan outsourcing?"
Ada begitu banyak hal yang harus diperbaiki pada akhir hari ini. Atau apakah Anda bersedia bekerja semalaman mulai besok? Osung menjawab sebagai gantinya. Kita bisa mengerjakan laporan bak nomor 43, 44, 45, dan 46 hari ini bersama-sama besok. Belum ada yang menulis surat permintaan. Kami perlu mengadakan pertemuan dengan perusahaan outsourcing besok untuk menyelesaikannya. Osung meraih tas kerjanya. Kecuali Anda, manajer umum, dapat menjelaskan laporan itu. Anda harus memahaminya lebih baik daripada kami semua. Jika Anda bisa, maka saya akan memberi Anda jadwal kapan permintaan pengembangan selesai. Saya pikir Park Junwo akan setuju dengan saya. Benar. Park Junwo tergagap pada pertanyaan tak terduga Wosung. Ya, saya pikir itu terdengar benar. Wosung membungkuk pada Yoon Gi-hwan yang duduk di sudut dalam kantor. Kalau begitu, saya berasumsi hanya itu. Aku akan menemuimu besok. Mengikuti Wosung, Park Junwo dan Kim Yong-gun pergi dengan cepat. Sebelum Yoon Gi-hwan bisa mengatakan apa-apa, ketiganya meninggalkan kantor. Bab 7, tutup gerbang neraka. Pukul 6.30 sore. Itu adalah akhir dari jam kerja resmi untuk karyawan sistem Daesan yang bekerja di Nuri Finances. Tapi tidak ada yang bisa pergi tepat waktu sejauh yang bisa diingat Park Junwo, dan dia telah bekerja di sini sejak awal sistem generasi baru. Dia merasa gugup. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Kim Yong-gun merasakan hal yang sama. Aku tahu, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Mereka meninggalkan kantor, tetapi mereka merasa tidak nyaman. Kim Yong-gun ingin bertanya pada Park Junwo tetapi malah menatap Wosung. Wosung luar biasa. Kalian pantas pulang tepat waktu. Kamu sudah bekerja sangat keras. Dia memiliki kemampuan untuk menarik orang. Kim Yong-gun baru mengenal Wosung sehari, tapi dia merasa bisa mempercayainya. Dia juga merasa tertekan untuk mengikuti jejak Wosung. Mata Park Junwo melebar dan bertanya lagi. Saya bisa tahu seberapa keras Anda bekerja dari melihat kode Anda. Saya juga dapat mengatakan bahwa akan ada banyak masalah di depan kita dengan sistem ini. Anda harus tahu lebih baik daripada saya, para programmer sebelumnya mengacaukannya. Kami harus bekerja keras untuk memperbaikinya. Wosung berhenti. Park Junwo dan Kim Yong-gun menunggu Wosung melanjutkan. Ini bukan pemula biasa. Mengapa begitu mudah untuk mempercayainya? Karena perilaku dan kata-kata Wosung sepertinya benar. Saya belum lulus dari sekolah terbaik dan saya mungkin baru, tetapi saya yakin dengan kemampuan saya. Satu-satunya kekurangan saya adalah pengalaman, tetapi jika kalian berdua dapat membantu saya tahu saya akan menjadi aset besar dan pekerjaan akan menjadi lebih mudah bagi kita semua. Park Junwo dan Kim Yong-gun saling berpandangan. Mereka percaya padanya. Mereka ragu-ragu untuk menanggapi. Wosung menambahkan, seperti yang kamu tahu, gerbang neraka belum terbuka. Hari ini hanya beta terbuka tetapi mulai besok, pengguna akan masuk secara nyata dan itu akan menjadi sibuk bagi kami. Jika kita terus bereaksi seperti hari ini daripada bertindak dan berpikir ke depan, masalah akan menumpuk dan... Kamu mengerti, kan? Kami mengerti apa yang Anda katakan. Jadi apa yang kamu usulkan? Pertama, Anda perlu mempelajari TDD Test Driven Development besok. Segera setelah saya menyelesaikan kode pengujian, tim kami harus berubah menggunakan TDD. Kim Yong-gun ingat pernah mendengarnya di konferensi perangkat lunak, tetapi itu adalah konsep baru bagi Park Junwo. Pernahkah Anda mendengarnya, asisten manajer Kim? Saya pikir ini adalah bentuk proses pengembangan perangkat lunak. Ini memungkinkan pengembangan prototipe yang cepat untuk memasukkan umpan balik pelanggan yang sering. Ini adalah metode yang lebih baru untuk model air terjun. Aku mengerti. Mereka sampai di kereta bawah tanah. Sekarang saatnya bagi mereka untuk berpisah. Wosung memberitahu mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menutup gerbang neraka,
jadi pastikan kamu mempelajarinya. Keduanya mengangguk. Setelah makan malam, Wosung duduk di depan komputernya di rumah. Dia membuka Excel. Tanggal 15 Januari tahun 2018, meninggal dunia pada usia 36. Wosung menulis baris pertama dan mengertakkan gigi. Bajingan itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan amarahnya. Untuk balas dendamnya terhadap Choi Gi-chul, Wosung harus merencanakan setiap hari dengan hati-hati. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengatur apa yang akan terjadi dan mencari tahu peristiwa mana yang dapat dia gunakan untuk keuntungannya. Wosung mengetik dengan cepat. Tanggal 10 Januari 2008 banding 26 tahun lagi. Hari pertama kerja. Memulai proyek baru Nuri Finances. Oktober tahun 2008, krisis keuangan dunia. Oktober tahun 2008, makalah tentang Bitcoin diposting. November tahun 2008, proyek Bitcoin terdaftar di sourceforge.net. Januari tahun 2009, Bitcoin Genesis blok ditambang. Program penambangan dirilis. Transfer Bitcoin pertama dilakukan. Juni tahun 2009, ponsel Android pertama Daeyang Electronics Blue S dirilis. Oktober 2009 banding 1.500 Bitcoin sama dengan $1. November tahun 2009, iPhone dirilis di Korea. Awal dari kebangkitan smartphone. Desember tahun 2011, Hadop, sistem file untuk menyimpan data besar, dirilis. April tahun 2013, pembukaan dealer cryptocurrency pertama di Korea, Buibit. Desember tahun 2014, dealer cryptocurrency Bitmain dibuka. Juli tahun 2015, rilis awal Ethereum. Tanggal 10 Januari tahun 2015, hari pertama bekerja di Bitmain. Januari tahun 2016, Ethereum sama dengan $1. Wosung menjadi marah ketika dia melihat kata Bitmain. View, santai saja. Menjadi marah tidak akan membantu. Lagi pula dia tidak tahu apa-apa saat ini. Melihat daftar yang dia buat, dia tahu dia punya banyak peluang. Krisis keuangan, mata uang kripto, smartphone. Ketiganya saja bisa membuatnya cukup kaya untuk menghancurkan Choi Gi-chul. Saya sekarang memiliki pengetahuan tentang 3 peristiwa terbesar, saya akan menambahkan detail kecil lainnya nanti. Setelah menyelesaikan daftar awal acara mendatang, Wosung mulai mengatur acara saat ini. Dia harus mengingat situasinya saat ini. Saya pikir saya memiliki sekitar $26.000 hutang uang sekolah yang tersisa. Dia memulai daftarnya. $26.000 utang kuliah. Orang tuanya memberikan uang muka $62.000 di apartemen. Dari $62.000 ini, $35.000 adalah utang hipotek. Saldo tabungannya saat ini adalah $900. Gaji awalnya adalah $800 per bulan selama 3 bulan pertama. Itu akan menjadi $1.700 per bulan sebelum pajak. Disinilah saya mulai. $26.000 utang dan tabungan $900. Setelah pajak, gajinya akan kurang dari $900 per bulan, tetapi Wosung tidak khawatir. Jika dia memperoleh 10.000 Bitcoin tahun depan, itu akan meroket menjadi $180 juta pada tahun 2017. Ini bukan satu-satunya cara. Sebelum merilis smartphone, ia dapat mengembangkan game Android atau aplikasi chat seperti Coconut yang akan populer di masa depan. Either way, dia bisa menjadi kaya raya. Untuk melakukan ini, dia membutuhkan 2 hal. Uang dan keterampilan. Cara tercepat untuk menghasilkan uang sekarang adalah dia tidak bisa mengingat nomor lotre yang menang atau saham potensial, tetapi dia ingat bahwa krisis keuangan pada Oktober tahun 2008 menyebabkan jatuhnya Kospi ke titik terendah. Haruskah saya membeli beberapa saham? Perdagangan hari itu tidak mudah. Kemudian, Wosung tiba-tiba teringat apa yang akan terjadi besok di tempat kerja. Kenangan 10 tahun lalu kembali lagi. Jawabannya ada di sana. Oh, jika saya menggunakan metode itu,
Setidaknya saya harus bisa membayar hutang uang sekolah dan menghasilkan sedikit uang. Pemrograman. Osung melihat daftar acara di masa depan dan memutuskan apa yang harus dia pelajari. Java dan Object-C untuk Android, iOS, iPhone OS C++ untuk Bitcoin, dan apa itu untuk Ethereum. Apa itu? Dia ingat mencarinya karena penasaran. Itu adalah kata yang tidak biasa. Saat itu tahun 2008, jadi dia tidak bisa mencarinya secara online. Oh, itu adalah Go dari Google. Bahasa pemrograman utama Ethereum adalah Google Go. Osung mencari di internet dan menyadari kompiler yang diperlukan atau paket belum tersedia. Ini berarti hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar Go. Osung membuat rencana dan memprioritaskan. Sekarang aku hanya perlu mengikuti rencanaku. Ini bahkan belum jam 10 malam. Dia terus bekerja sampai larut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.